anak kecil atau koki kecil yang jago masak? Selamat pagi, Dian Ardianti di Kalau dilihat-lihat nih Dian Ardianti tadi mukanya sedikit kelaparan kelihatannya sih dari mimik wajahnya. Tapi jangan khawatir Dian. Paling cuma disuguhin teh kan kalau di kantor kan. Nah, berbeda dengan Dian yang disuguhin teh di kantor, kita ini ada yang spesial karena kalau pagi-pagi kan perut suka kruyuk-kruyuk nih pengen lapar. Pengen nih makanan yang sekali-kali yang spesial apalagi di akhir pekan seperti ini. Bener banget, ini spesial karena bukan cuma menunya yang spesial, tapi adalah siapa yang memasak. Sudah ada koki spesial yang makan masakan untuk kita pagi ini ya Yan ya. Karena ini tidak hanya dari kemampuannya, tapi ternyata juga usia dan ukurannya yang kecil. Nah, apakah juga makanannya sekecil usianya maksudnya? Nah, kalau kita lihat di belakang kita ini nih sudah bersiap-siap memasak, memotong-motong sayuran. Kalau tadi sih saya sempat pengen nyomot. Gak boleh, kita harus tunggu. Tapi masalah saya penasaran sama gimana sih sebenarnya mereka sejago apa sih? Gimana sih mereka dengan tangan-tangan kecil itu bisa motong-motong semua bahan-bahan makanan ini? Tapi nanti ya, kita akan kembali lagi, kita akan tantang mereka untuk memasakkan sarapan untuk kita. Seberapa enak masakan mereka kita akan hadirkan lengkapnya nanti selesai jeda. Saat lagi hanya di Kompas Pagi. Banyak cara untuk mengembangkan kreativitas anak di usia dini. Salah satunya dengan memberikan kegiatan yang bisa melatih motorik mereka seperti yang dilakukan oleh sejumlah anak-anak ini. Memasak ternyata bukan hanya milik orang dewasa. Sejak dini, anak-anak ini sudah diperkenalkan dengan kegiatan yang jarang mereka lakukan di rumah. Tingkat kesulitannya kita membuat resepnya yang anak-anak akan bisa mengikuti instruksinya. Jadi kita membuat resepnya semudah mungkin saja. Semua yang dilakukan oleh anak-anak saat memasak penuh dengan kegiatan yang mengasah motorik mereka, mulai dari memotong sayuran, mengocok telur, hingga membuat adonan. Selesai memasak, hasil kreasi para koki cilik ini bisa mereka nikmati sendiri. Bisa juga mereka bawa pulang untuk orang tua mereka di rumah. Hamburger. Ya. Hamburger. Lah Mas tahu sih? Oh, tahu. Susah nggak masaknya? Enggak. Kecuali yang untuk tomat paretnya. Tomat. Soalnya tomat paretnya yang ininya suka rusak. Tapi ini lama bikinnya lama. Ini lihat aja tulisnya sini lama lah ini. Andra Nasri, Hafid Suryawinata, Tangerang, Banten. 3, 2, 1. Masih di Kompas Pagi dan saatnya membuktikan kemampuan anak-anak pintar ini dalam memasak. Kalau dilihat ini terburu-buru sekali. Ini sedang ngapain sebenarnya? Kanitia juga kayaknya sosok pengen masak kayak yang bisa masak aja nih. Ini adik-adik semua ya. Lagi lomba ya? Halo, dadah dulu ya sama yang di rumah. Halo, selamat pagi. Ini mamahnya, kakaknya, semua teman-temannya pada nonton tahu di rumah. Tapi kita kenalan dulu kali ya, Yan. Kenalan Ini dulu 3 nih. orang anak kecil yang pintar sekali. Wah, kelihatan sih. Kamu namanya siapa sayang? Joen. Joen, kayak lagu. Kalau kamu panggilannya apa? Sekar. Sekar. Kalau yang secantik ini? Felicia. Felicia. Joen, Sekar, dan Felicia. Yes. Ini kalau kakak boleh tanya lagi motong apa sih ini? Masa Kakak kan nggak tahu. Kakak tuh nggak terlalu suka sayur. Sebenarnya sih ini sayur apa sih? Tahu nggak? Selada. Pinter banget, lebih pinter dari saya. Sekarang ditunjukin dong sama yang di rumah seladanya. Iya. Tadi bentuknya kayak apa sih? Ini loh Om, awalnya seladanya ya. Nih, kalau dilihat banyak sekali bahan-bahannya. Sekar nih mau masak apa sih? Ini mau masak apa sebenarnya? Kita mau masak apa pagi ini? Ada yang tahu? Apakah kita akan membuat pizza? Kebab. Kebab. Kebab pagi-pagi makan kebab enak. Dan ada yang udah jadi langsung saya makan. Kak Yan pernah makan kebab nggak?
Pernah dong, cuman nggak pakai selada. Oke. Ya udah kalau gitu namanya kebab, ini kan pasti ada bahan-bahannya, dan ini juga sudah ada yang menemani. Tapi mungkin yang di rumah ini agak bingung sebenarnya kenapa sih anak-anak ini ada di sini? Karena mereka ini sebenarnya anak-anak yang cukup pintar yang senang banget sama masak. Jadi di tempat ini diajarin untuk masak, tidak hanya tahu bahan-bahannya, gimana cara motong-motongnya. Tapi aku dari tadi lihat pisaunya ini tajam nggak sih sebenarnya? Oh enggak. Bahan-bahannya dibuat dari bahan-bahan yang aman tentunya ya, karena memang untuk anak-anak. Kamu mau motong lagi? Aku mau motong lagi. Potongnya buat aku Sekar. Mereka ini pintar banget hanya dengan alat-alat seperti ini, meskipun ini seperti kayak plastik ya. Tapi ini sebenarnya cukup tajam ya. Ada yang pernah ini nggak kena nggak sama pisaunya, Sekar? Nggak pernah. Karena memang mungkin peralatannya juga yang disediakan di sini itu peralatan yang aman begitu ya, Mbak Oki ya. Peralatan yang aman yang buat digunakan untuk anak-anak, karena memang untuk usianya tidak mungkin yang tajam-tajam kan pisaunya juga. Ini kalau kita tanya boleh ke Mbak Oki nih, kalau kita lihat kan ini sedikit banyak memiliki bakat untuk memasak. Susah gak sih untuk mengajari mungkin sedikit memasak? Kalau saya lihat bahannya mungkin untuk anak-anak sedikit rumit, agak sulit gak sih? Kalau saya sih selama mengajar di sini, karena anak-anaknya memang pintar ya, jadi tidak ada hambatan untuk mereka belajar memasak di sini. Gitu. Gak ada hambatan sama sekali, berarti emang pintar. Baik ya, sudah comot-comot ya? Boleh kan ya Joen nih, aku comot-comot ya? Boleh nggak aku comot-comot ini sayurnya? Kalau lihat dari wajahnya kayaknya nggak rela nih. Katanya tante, aku kan lagi mau bikin tortilla katanya gitu. Ya udah kalau gitu, ini kan alatnya banyak banget, bahan-bahannya banyak banget. Emang kalau mau bikin tortilla perlu pakai bahan apa aja sih, Joan? Apa aja ini? Apa aja? Yang di rumah. Bahan-bahannya apa aja? Ini apa? Keju. Ini tomat. Ini saus tomat. Ini Kalau susu. itu? Apa tadi ya? Lupa. Mayones. Mayones. Okay. Ini daging ayam. Ini apa? Sekar? Daging. Daging apa? Daging ayam nih ya? Ya. Aisyah ayam ya? Iya. Aisyah suka ayam ya? Suka ayam apa suka daging? Nggak terlalu. Sukanya apa? Kalau bikin tortilla isinya apa? Daging. Ya. Oh iya, ini kan dia pemakan segala, makan daging kayak aku. Aku juga pemakan daging. Okay, Tapi harus belajar makan sayur juga. Kalian semua suka sayur kan? Suka sayur. Itu yang dari kecil harus ditanamkan. Suka sayur biar tumbuh kembang anak-anak juga semakin baik kan ya. Kalau gitu Kak Nitya ini dari tadi labil ya, dari Kak sampai Tante, tapi nggak apa Kak aja. Cocok Tante sih. Sekarang aku mau tanya dong, Sekar suka masak dari kapan sih? Di rumah aku nggak masak. Di rumah kamu nggak masak? Yang masak siapa di rumah? Ibu. Oh, yang masak ibu. Terus kamu masaknya kalau di sini aja? Iya, lihat ke sana dong sayang. Tuh malu ya liatin sama ibunya ya. Masaknya di rumah, nggak dimasak di rumah, masaknya sama ibu. Kalau di sini sukanya masak apa? Pizza suka nggak? Burger? Sukanya apa? Kue ya? Iya kayaknya. Kue anak-anak pasti suka kue kan ya. Nih kalau aku sih mau tanya ke yang ngajarinnya lagi nih. Kan kalau dari tadi kan nanya kesulitan nih. Kalau langkah-langkah karena memang sudah berbakat dari awal nih, ada gak sih treatment khusus langkah-langkah untuk anak-anak? Kalau saya lihat udah motong aja udah ahli. Mungkin pas datang ke sini belum sebisa ini kan. Gimana cara biar mengajarkan tahap-tahapnya itu? Iya. Kalau misalnya untuk memotong kan kita ada pertamanya kita ngajarkan mereka misalnya dalam sesi ini kita melatih kemampuan misalnya motong mereka. Pertama mereka kan ada yang megangnya begini, ada yang megangnya begini. Ya, kita pertama ajarkan mereka cara pegang pisau yang benar seperti apa, gitu. Lalu Terus emang Joen nggak takut sama pisau? Tangannya bagaimana? Lalu mereka baru bisa. Oke. Ternyata pintar karena anak-anak ini bahkan nggak takut sama alat-alat dapur. Mereka tuh lihat pintar banget. Memang kalau diajarkan untuk memegang pisau yang baik dan benar juga nih. Susah motong Joan? Enggak ya, gampang ya? Lebih susah motong salada apa motong tomat apa motong ayam? Motong selada. Motong selada lebih susah, tapi makannya nggak susah.
Kalau ayam juga susah ya, tapi makannya pasti nggak susah ya. Enak ya, langsung dimakan. Ini kalau Ayam kemarin malam. Oh, kemarin malam baru makan ayam. Oh, tapi pagi ini makan sama aku nggak apa ya? Makan lagi ya? Nggak apa. apa? Ini kalau Oke. kakak lihat di sini ada yang udah jadi nih. Ini biasanya selain ini kan kebab ya. Selain masakan-masakan seperti ini sederhana, apalagi sih yang biasanya menu apa saja yang diajarkan kepada anak-anak? Iya, menu-menu yang diajarkan di Koki Kecilku beragam. Ada yang waktu itu kita pernah buat spaghetti, kita oke. buat pastanya sendiri. Tapi Oke. semua menu-menu yang disukai anak-anak ya. Sip. Oke. Kalau gitu aku sempat ngobrol, abis kita motong-motong, siapa yang bisa kasih tahu aku kita ngerjain apa abis ini? Apa? Apa Join? Gulung? Gulung apa? Gulung. Habis motong selada, potong apa lagi? Udah motongnya. Motongnya udah. Berarti ngegulung apa? Gulung apa? Kan banyak banget. Banyak banget, katanya banyak banget yang harus dilakuin. Oke, kita gulung apa sih kalau gitu? Gulung ininya ya, kulit tortillanya ya. Boleh ditunjukin? Ini kalau Jadi. Anda lihat di sini ya, memang peralatannya aman untuk anak-anak. Jadi disesuaikan dengan usianya. Apabila kita lihat di sini, ini kalau saya pegang ini mungkin terlalu imut ya. Ini apa sih? Kayak Apa? semacam ini ya, bukan spatula, ya gitu lah pokoknya. Spatulanya SpongeBob bukan ini? Bukan. Nah ini biasanya dipakai untuk anak-anak peralatan-peralatan aman seperti ini dan juga tidak kompornya bukan kompor api ya, tidak Ya. berbahaya, ini menggunakan listrik. Dan seperti yang kita lihat di sini, menunya yang akan dibuat juga sederhana. Kalau tadi ada spaghetti yang dibuat dan juga ada kebab dan makanan-makanan yang memang disukai anak-anak. Lebih mudah mana bikin spaghetti atau tortilla? Faisyah. Tomatnya. Apa? Tortilla? Kayaknya semuanya gampang deh buat mereka deh. Mereka jago-jago banget soalnya ya. Oke deh, boleh dong aku diajarin gimana caranya ngegulung. Ngegulung mana nih? Ini Mbak. saatnya menggulung apa namanya? Menggulung kulit tortillanya ya? Kulit tortilla. Iya. Oke nggak sayang? Nah, oh ini dia. Ini bahan pun dari plastik ya. Iya, bahan-bahan yang aman tentunya. Kalau Faisyah suka masak dari kapan? Kamu sekarang umurnya berapa sayang? 8. 8 tahun? Oh, terus Aku 7. kamu 7. Kalau Joen umurnya berapa Joen? 5 tahun, 5, 7, 8, tapi udah bisa bikin tortilla, hebat banget. Waktu itu pertama kali diajak ke sini sama ibu, sama mama, atau sama siapa? Sama mama. Sama mama. Kenapa? Ayah. Oh, sama ayah. Ibu. Ibu bilang apa waktu diajak ke sini? Supaya kamu belajar masak ya? Bilang. Oke, ada yang Nggak bilang-bilang karena memang memasak ini juga meningkatkan kreativitas anak-anak. Kita lihat tadi memotong, sekarang mau menggulung. sekarang mau Ini menggulung. menantang anak-anak untuk Oke, kita lebih akan kreatif lagi ya. Mau dong satu? Masih ada lagi? Oh iya, oke. Sekarang kita akan mencoba menggulung. Kak Nitya mau ikutan nih, karena Kak Nitya memang jago masak, kalau saya enggak. Kayaknya sih gitu. Faisyah boleh cerita sama aku, ini adonan apa sih? Kalau aku lihat kayak martabak telur ya. Baunya, bikin apa? Ini gimana caranya emang di sekarang emang di gitu-gitu dulu ya? Si adonannya ya? Oke. Ini buat apa? Buat di gitu ya? Digulung-gulung kita coba kakak lihat gimana Bukan buat caranya. ini. Tung, kayak nakal. Oh. Oke, jadi gimana nih? Kita pakai ini. Pakai iya. sticknya. Terus apa yang pertama kali dilakukan, Faisyah? Gimana caranya? Sekarang gimana caranya? Oh gitu. Ditekan Oh. gitu ya. Oke, gini ya. Digulung ya. Ke depan, ke belakang. Punya Sekar lebih rapi dari punya Kak Nitya kayaknya. Saya kan baru belajar pertama kali. Apa ya, Sekar ya? Sekarang waktu pertama kali masak di sini, masaknya masak apa? Ingat nggak? Hah? Nggak ingat? Kalau Faisyah, pertama kali masak apa? Lupa juga. Apa-apa, karena mereka banyak banget kayaknya belajarnya ya. Oke. Tapi ini ngegulung-gulung nih sampai berapa lama nih? Kalian kalau masak ini suka capek nggak sih? Enggak. Nggak capek karena seneng ya? Iya. Nah, diawali dengan kesenangan, jadi nggak capek anak-anak karena kalau habis masak ini dimakan sendiri atau dibagi-bagi, Pak?
masakannya. Dibagi. Bagi. Oh ya wes, kalau gitu nanti kita bagi-bagi boleh ya. Tapi ini kayaknya masih agak lama nih ngegulung-gulungnya. Yang di rumah mungkin pengen ngambil teh sejenak buat melengkapi tortilla nanti. Nah, kita juga sekalian kita melihat anak-anak ini memasak, dan kalau sudah jadi kita akan icip-icip juga seberapa enak sih tortilla ini. Kalau aku panggilnya kebab aja deh. Tapi sebenarnya saya lebih penasaran bahwa gimana sih awalnya kok anak-anak ini bisa tertarik untuk dunia masak. Kita akan tanya sama ahlinya. Tapi nanti ya Yan ya. Saat lagi hanya di Kompas Pagi kami akan kembali. Oke, selamat pagi. Saya ceritanya mau keren, seperti balik ke masa kecil lagi, karena temanya kita pagi ini adalah melihat anak-anak dengan segala aktivitasnya yang luar biasa. Tidak hanya pintar bermain dengan mainan modern seperti ini, tapi juga bisa memasak, kreativitas, bahkan mengarah ke kehidupan yang sehat. Tapi kalau dari tadi saya udah main sendiri, Ian udah agak lebih serius tuh. Tapi kalau saya lihat sih gak beda jauh antara penasaran dengan masa kecil kurang bahagia gitu ya. Oh enggak, masa kecil saya sangat bahagia. Sangat bahagia ya. Tapi dari tadi penasaran banget sama mandi bola. Nih bersama kita juga telah hadir ada dua narsum cantik kita nih di sini. Selamat pagi. Selamat pagi, ada Mbak. Maaf ya, saya sudah bermain-main di sebelah sana. Saya nggak tahan ngeliat mana anak kecil. Ada Marisa, Dr. Anas, dan juga Mbak Joyce ya, pemilik dari Koki Kecilku, ke kursus masak. Kalau tadi kita sudah lihat anak-anak berbakat memasak masakan sehat, ini kita tanya nih, ada pemiliknya, kenapa sampai ingin mendirikan sekolah khusus masak, kenapa nggak khusus yang lainnya aja, kenapa Mbak Joyce? Ya, jadi gini ceritanya, pas awalnya kita kan memang di masa modern ini banyak orang tua melihat bahwa anak-anak tuh dari kecil tuh perlu banget diberikan simulasi. Nah, mereka bingung apa, akhirnya mereka kasih edukasi matematika, apa yang belajar, bikin anaknya tuh jadi stres gitu kan. Nah, makanya karena sebenarnya anak-anak tuh usia kecil tuh perlu bermain. Nah, kalau kita mau belajar jadi bermain sambil belajar gitu. Saya aja masih suka bermain. Nah, Tapi di tempat yang berbeda ya. nah, Enggak. Gimana? Lanjut. Jadi maksudnya kenapa Koki Kecilku ini ada? Karena itu jadi semacam media untuk anak-anak bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan, fun. Tapi di situ mereka dapat stimulasi pelajaran-pelajaran. Mereka juga sebenarnya belajar matematika, belajar baca tulis di situ. Dari memasak ya? Dari bisa memasak dicontohkan itu. nih, misalnya apa ya? Dari memasak kita bisa belajar Dari matematika bahan-bahannya juga, mungkin atau- kalau kita lihat tadi, bisa menghitung jumlah tomat atau seperti apa? Mereka itu di kelas Koki Kecilku ini, mereka itu melakukan memasak itu dari step paling dasar sebenarnya. Jadi dari menimbang tepung terigu. Oh, itu. Berarti mereka sudah diajari bagaimana ini ada berat khusus untuk masakan. Mungkin diajarkan menghitung seperti itu ya. Nah, jadi mereka menggunakan timbangan. Mereka menimbang. Nah, kalau kita ada kelas dari usia 3 tahun malah. Mereka kalau 3 tahun kan masih belajar 1 sampai 10. Nah, mereka menghitung tepung terigu itu dengan hitungan berapa sendok, misalnya kita katakan 3 sendok, terus tambah lagi 2 sendok gitu ya. Jadi mereka sambil menghitung sambil praktek lebih masuk kan gitu. Jadi 3 tambah 2 gitu misalnya. Nah, selain dari menghitung, kalau kita juga ada baca tulis. Kalau untuk anak yang kelas kecil, mereka kita literasi mengeja dulu masakannya, misalnya Jadi ini tortilla. dari usia berapa sih Mbak sampai berapa? Biasanya Dari bisa mulai. 3 tahun kita sudah mulai. Oh, Iya, berarti dari sudah 3 tahun diajarkan sudah mulai. menghitung, membaca, memasak itu dari umur 3 tahun sejak 3 dini ya? tahun. Nah, untuk dari prosesnya itu sendiri, mereka banyak banget distimulasi motorik halusnya, kreativitasnya. Misalnya mereka adonan tortilla Kayak tadi ya? gitu ya. Itu melatih otot mereka gitu ya. Terus mereka harus mengolahnya dengan jari. Jadi motorik halusnya, kekuatan jarinya. Jadi sebenarnya kekuatan jari kan perlu untuk mereka sebenarnya nanti nulisnya lebih rapi gitu, dan masih banyak lagi. Kalau susun kreativitasnya. Ngomong soal kreativitas nih Mbak Marisa nih, seberapa efektif sih sebenarnya kita melihat tadi anak-anak juga ada yang memotong sayur, seberapa efektif memasak bagi anak-anak terhadap kreativitasnya? Oke, sebenarnya kegiatan memasak yang seperti dilakukan di Koki Kecilku ini sangat bermanfaat ya, dampaknya sangat positif. Kita bisa lihat mulai dari seperti yang tadi Ibu Joyce katakan, sistem motoriknya dia bekerja, kemudian koordinasinya bekerja seperti menuang masakan ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sangat distimulasi di sini. Karena kita tahu memang golden period dari stimulasi untuk tumbuh kembang anak itu ada di usia 2 sampai 6 tahun. Jadi pada usia ini kita
kita benar-benar maksimalkan dia stimulasinya sehingga dia bisa bertumbuh dan berkembang secara optimal. Mulai kecil ini dari umur 3 tahun. Iya, karena mulai paling kecil di sini 3 tahun. Ini sangat ideal. Perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan ada signifikannya nggak dalam mereka lebih cepat memasaknya itu atau bagaimana? Enggak juga sih, ya. Kita juga ada murid. Karena kan banyak koki laki-laki yang justru lebih ini ya kreatif gitu ya. Benar. Tapi untuk dari sisi tumbuh kembang untuk anak sih tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Memang golden period di usia 2 sampai 6 tahun distimulasi itu memang paling optimal untuk tumbuh kembang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau minatnya paling banyak anak umur usia berapa dan perempuan kah atau anak laki-laki? Kita kan ada kelas dari 3 sampai 5 tahun dan ada 6 sampai 12 tahun. Ya, kita nggak bisa ikut ya. Kita makannya aja. Dan di usia yang 3 sampai 5 tahun itu bisa dibilang 50-50 antara perempuan dan laki-laki. Usianya paling banyak 3 tahun? 3, 4, 5, masa semuanya banyak. Nah, kemudian untuk usia yang 6 sampai 12 tahun lebih banyak wanitanya sedikit. Ini kan yang kita inginkan juga yang mungkin diharapkan orang tua adalah efek kedepannya ketika dewasa. Ini seberapa efektif kita mengajarkan atau mungkin memasak kreativitas untuk kayak tadi saya lihat memotong, menggulung itu terhadap tumbuh kembang sampai dewasa nanti. Tidak hanya kegiatan motorik atau koordinasi saja, tapi di situ jadi di tingkat dari tumbuh kembang anak ada satu tingkatan di mana dia harus ikut serta dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya memasak, dan di dalam kegiatan ini juga anak bisa mengikuti instruksi, itu dilihat ya. Jadi kalau anak distimulasi bagaimana caranya mendengarkan, kemudian mengolah di dalam otaknya, kemudian kembali dan kemudian dapat berkomunikasi dengan anak lain atau dengan gurunya, itu merupakan tingkat komunikasi kognitif yang paling tinggi. Jadi kalau anak sudah bisa berkomunikasi secara efektif, itu merupakan sudah diproses dengan sempurna di otak. Jadi kegiatan kecilku ini merupakan salah satu stimulasi yang dilakukan dengan fun gitu. Jadi memang sangat baik ya. Selain itu juga di sana diajarkan harus mandiri, dia di dalam sendiri, nggak harus ditemani dengan pengasuh atau dengan orang tuanya ya. Kemudian juga harus disiplin, dan yang paling penting adalah dia bisa berkonsentrasi. Nah, ada anak-anak yang tidak bisa berkonsentrasi, jadi mungkin datang kemudian main kiri, main kanan. Nah, di sini dilatih bahwa anak harus ikut dalam kegiatan ini sampai selesai. Nah, itu dia, kalau itu sangat penting ya untuk tumbuh kembang anak. Pasti kan ada tantangannya tersendiri ya. Kalau sejauh ini nih, sudah berapa lama koki kecil ini? Udah dari tahun 2012 ya. 2012, jadi kurang lebih sudah 2 tahun. 2 tahun sejauh ini dari semua anak-anak yang datang, itu tantangannya biasanya paling banyak hal apa? Mereka kita memang mengenalkannya step by step, soalnya jadi dari pengenalan semuanya gitu. Jadi kalau untuk tantangan sebenarnya tidak terlalu banyak karena dalam hal untuk mengajarkannya sendiri gitu. Yang jelas tantangannya buat kita adalah memberikan mereka menu-menu yang kreatif dengan langkah-langkah yang mudah dimengerti, lebih dari situnya. Jadi kita memberikan resep-resep yang mudah. Buat anak yang lebih kelas besar itu mereka membaca resep sendiri. Jadi udah bukan kita instruksikan saja, tapi mereka belajar cara membaca instruksi, ingredients-nya, metodenya gitu. Membaca ya kalau betul. Gitu ya. Peran orang tua bisa dimasukkan nggak sih Mbak kalau dalam hal ini gitu kan? Oh iya, sangat. Jadi kita memberikan resep itu salah satu juga bisa diulang kembali di rumah gitu. Jadi nanti dengan keluarga di rumah bisa kembali melakukan kegiatan ini. Ini mamanya enak ini di rumah. Tentunya menu-menunya juga menu-menu yang memang anak-anak suka ya. Kalau saya tidak lihat ada kebab, spaghetti, itu sangat disukai anak-anak seperti itu. Iya, dan kita memasukkan yang tadi misalnya kita pernah membuat mie hijau yang dari sawi, ya. Jadi menggunakan sawi, kemudian mereka giling sendiri, dan kita ajarkan bahwa sayur itu bisa enak dan mudah membuatnya. Nih Mbak Marisa nih, apa sih perbedaannya? Kan cara merangsang otak anak itu berbeda-beda nih. Kalau kita keunggulannya memasak dengan cara-cara yang lain. Sebenarnya dari memasak ini dia lengkap ya, jadi stimulasi baik secara motorik, kemudian kalau di dalam kursus ini dia bersosialisasi, bahasa, jadi semuanya tuh lengkap. Memang cara-cara yang lain bukannya artinya lebih buruk gitu, tapi memang di dalam kelas koki kecilku ini dia merangsang secara sempurna, semuanya itu dirangsang, distimulasi dengan pilihan untuk orang tua yang punya anak kecil umur 3 sampai 5 tahun tadi, mungkin untuk sebagai variasi ya, kalau belajar secara
acara eksataki itu kan mungkin agak bosan anak-anak kecil, tapi ini belajar masak plus mamanya bisa ikutan makan nanti setelah mereka selesai masak. Termasuk kita nanti juga kita yang ikutan makan. Tadi kita udah coba untuk ikutan sama anak-anak di bawah. Kita penasaran ya nanti seperti apa hasilnya, karena kita juga pengen ikut sampai akhir menggulung kemudian menata tadi ya, ada sisi keindahannya juga. Selain hasilnya juga prosesnya juga kita juga ingin lihat ya. Tadi kan juga sangat kreatif ya. Oke, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sukses terus. Terima kasih. Bisa jadi inspirasi untuk Anda di rumah. Nanti kita akan kembali ya sesaat lagi hanya di Kompas Pagi. Dian, kamu pasti di ruangan Kompas TV sudah sabar lagi untuk melihat kira-kira seperti apa tortilla dari anak-anak ini. Tapi saya harus tanya nih, siapa yang suka salada? Siapa yang suka ayam? Siapa yang suka piring? Oh, gak ada. Kalau ayam jangan sampai ada yang suka piring. Oke, yang jelas ada yang suka piring, adanya suka semua tortilla. Nanti kita akan kasih sama yang di rumah seperti apa sih enaknya si tortilla ini. Kalau tadi pegang-pegang ini dia belum dibakar kan ini sih. Belum. Kulitnya ini, nah nanti juga akan. Ini belum bisa dimakan. Akan ada proses ya, Nitya ya, memasak itu dibakar. Juga ada ditata yang tadi dipotong sudah mulai dipersiapkan. Yep. Tapi sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali di Kompas Pagi. Gimana, sudah siap belum nih memasak membakar si kulit ini? Harus tanya. Apa sih namanya? Sama koki di sebelah saya. Jesslyn, sebelum kita bikin tortillanya nih, aku harus ngapain dulu, Jesslyn? Oh iya, aku belum pakai celemek dari tadi. Maaf ya, Jesslyn ya. Harus pakai celemek biar gak kotor bajunya ya, Kak Nitya ya. Terima kasih, celemek ini. Oh ini dulu, oke. Ini dia celemeknya. Kalau aku gak usah ya, Kak Nitya, soalnya aku cuma menata-nata aja nanti. Kamu gak boleh gitu, gak apa-apa. Oke, jadi celemek ini supaya apa sih? Jesslyn, kenapa harus pakai celemek sih? Biar gak kena baju, biar gak kotor ya? Kalau toppingnya buat apa? Biar masuk geng Frozen. Oke, kalau gitu aku udah siap kan? Keren nggak? Keren dong, keren katanya kalau Tante Nitya. Oke, jadi sekarang kita awal lagi dia. Itu apa nih yang mau ini apa sih? Kembali. Carla ini apa sih Carla? Yang tadi digulung-gulung ya? Terus kita akan diapain? Akan diapain ini Jesslyn? Hah? Dibakar? Oh dibakar, digoreng. Pakai plastiknya nggak? Enggak, katanya pakai plastiknya. Terus coba. Pertama-tama membakar kulit. Tapi tadi sudah potong-potong isinya nih, nih tinggal dimasukin setelah membakar ini. Panas. Nah. Tapi kok ini nggak pakai ini ya? Nggak pakai mentega ya, Jesslyn? Kenapa? Oh karena dibakar. Oh pintar juga. Namanya dibakar gak pakai mentega. Yang penting agak-agak gosong sedikit mungkin ya. Berapa lama Carla sama Jesslyn ini buat ngebakarnya kulit tortillanya? Kira-kira sekarang selesai? Enggak ya, tunggu sebentar lagi ya. Nah sebenarnya ini kan cara membakar seperti ini. Ini butuh berapa lama? Kalau bakar gini? Sebentar aja. Sebentar aja. Nih saya. Kalau penasaran sama hasil akhirnya, nah ini sudah ada yang jadinya. Kita masih nunggu. Seperti ini ya, Sekar ya. Faisal seperti ini yang sudah jadinya. Gimana sih caranya ngelipat si kulit ini biar jadi kebab seperti ini? Gimana caranya? Coba boleh diambil satu-satu. Coba gimana caranya? Ngajarin kakak. Ini dimasukin, diambil. Nih, ini diambil. Sekar nih. Gimana caranya coba? Di sini. Kok dibalikin lagi? Apa yang dimasukin dulu nih? Ini kan ada tomat, ada selada. Coba masukin gimana? Selada. Kakak mau nyobain lah. Gimana caranya? Emang itu udah bisa dimakan ya, Sekar? Kalau ini sih agak dingin. Oh, itu agak dingin. Oh, udah bisa dimakan. Coba gimana, Sekar? Masukin ini bisa seladanya gini. Bener gak kakak nih? Ini udah. Ini coba gimana, Faisal? Masukin. Yan, Sekar, Faisal, semuanya lihat deh. Ini dia hasil buatan aku. Agak kurang rapi ya. Agak kurang rapi ya. Tuh.
Sekar bilang aneh itu bentuknya. Aku pundung Sekar kalau gitu. Mungkin habis ini kita juga ikut kursus di sini nih, biar lebih rapi lagi. Coba apalagi Faisa dimasukin ininya. Ya, gantian Makarla ya. Terus? Kalau gitu Jesslyn yang ini buka. Diapain lagi? Coba diapain lagi? Sekar, diapain lagi? Di apa lagi habis ini? Tomat. Tomat. Oh gitu. Oh gitu lagi. Habis itu dimasukin oh ini tuh saus tomat ya. Saus tomat ini dikasih saus tomat setelah tomatnya. Oh. Ayamnya belakangan. Pinter banget. Beda. Coba lihat. Oh gitu. Tomatnya cuma 1. Kalau 2 boleh nggak tomatnya 2? Aku mau bikin Sayang. Ini kalau ini kesukaan aku nih kayak gini. Kata Sekar tadi ini boleh aku bawa pulang aja ya Sekar ya. Oh jangan. Oh karena Sekar suka keju juga ya. Terus habis itu apa lagi? Ada lagi. Coba lihat ini buatan aku sama Ini namanya apa ya kira-kira ya? Tada. Kalau itu sih bukan kebab. Keren nggak Joan? Lihat Faisa, lipatnya rapi banget lihat. Oh iya. Tuh ini pinter banget. Wah, coba dimasukin ke sini. Ya, tolong dirapiin ya. Gimana sih rapinnya? Tada, lihat Titi ya. Ini yang sudah dibikin oleh Faisa nih. Rapi. Kita belum tentu bisa sih sebenarnya. Gak bisa rapiin, tomatnya mesti. Saya boleh makan duluan? Boleh nggak aku makan duluan? Aku pengen cobain, boleh ya? Coba. Oke. Jangan dimakan tusuk giginya ya. Good. Enak banget. Pintar. Enak banget. Sekar mana kalau Sekar? Nggak bikin lagi? Ini kalau aku mau coba bikin, Faisa ajarin ini. Sekar. Ini. Sekar biasanya bikin ini Pakai tomat. buat ibu apa buat ayah? Tomat. Pakai saus tomat. Kayak mayonesnya nggak dimasukin. Ayah. Mayonesnya? Sekar bilang katanya dia suka bikinin ini buat ibunya ya. Wah. Ibu sama ayah. Dimasukin sini. Buat dia sendiri. Udah ini kayaknya kita udah nggak fokus karena semuanya banyak makanan banget. Pastinya di rumah juga udah nggak konsen karena kita sama Jesslyn juga ngasih goreng-goreng ya. Oke banget. Tapi yang jelas memang aktivitas seperti ini untuk anak kecil membantu mereka tidak hanya dari mulai motoriknya, kemudian kreativitas dan juga bahkan mengarah ke kehidupan sehat. Betul. Mereka tahu nih, mereka suka bawa bekal, kemudian makan makanan sendiri, dan yang paling penting juga tumbuh kembang tadi seperti disebutkan oleh dokter. Betul. Agar semakin dewasa juga kreativitasnya semakin terasa. Betul. Jadi yang paling penting adalah semuanya ngebantu ibunya ya di rumah ya. Oke deh kalau gitu kita akan makan di sini. Kita pamitin Dian yang ada di sana yang mungkin sedang iri-iri karena nggak bisa sarapan tortilla bareng sama kita. Kita akan langsung kita semua dadah sama yang di rumah yuk. Terima kasih ya. Terima kasih dan dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah semua. Dadah. Dadah.